Assalamualaikum guys, balik lagi nih bersama saya Dekta Ilah Malik. Apa kabar kalian? Tentu baik-baik saja kan? Kali ini saya akan membahas sejarah singkat dan perjalanan karir dari salah satu pegulat WWE yang cantik dan imut yang bernama Alexa Bliss. Siapa yang tidak mengenal dengan seorang pegulat cantik dan imut yang bernama Alexa Bliss ini? Ia adalah salah satu pegulat wanita paling populer akhir-akhir tahun ini sejak ia bergabung dengan Bray Wyatt. Dilahirkan dan dibesarkan di Columbus, Ohio, Alexa Bliss sejak kecil telah terlibat olahraga sejak usia 5 tahun dan dia menekuni olahraga seperti kickboxing, softball, dan senam. Alexa Bliss juga mantan cheerleader di Hillard Davidson High School dan dia mencapai status divisi 1 di Universitas Akron, di mana dia lulus dengan gelar MA di bidang dietetika medis. Nah, tentu kalian penasaran kan seperti apa dan bagaimana sejarah singkat dan perjalanan karir dari pegulat wanita yang cantik dan imut bernama Alexa Bliss selanjutnya. Maka dari itu mari kita simak ulasan dalam video berikut ini. Tapi sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe channel saya, boleh dong diklik dulu tombol subscribe-nya di bawah dan jangan lupa tekan tombol like dan sertakan komentarnya juga. Oke, tonton sampai habis ya. Alexis Cabrera Kaufman atau yang biasa kita kenal dengan nama panggung sebagai Alexa Bliss ini lahirnya tepat pada tanggal 9 Agustus 1991 di Columbus, Ohio, Amerika Serikat guys. Sebelum bergabung dengan WWE, Alexa Bliss adalah mantan cheerleader di Hillard Davidson High School dan ia sama sekali tidak punya background dalam pengalaman gulat sebelum ia bergabung dengan WWE. Alexa Bliss dilaporkan menandatangani kontrak dengan WWE pada Mei 2013. Dia membuat penampilan pertamanya di WWE yaitu saat dimana ia mengucapkan selamat kepada Paige, yang dimana pada saat itu Paige memenangkan WWE NXT Women's Champion yang pertama. Alexa Bliss membuat debut ringnya pada tanggal 8 Mei 2014, di mana dia bersaing untuk mengikuti turnamen WWE NXT Women's Champion yang kosong dengan melawan Alicia Fox. Saat karirnya di WWE NXT semakin naik, Alexa pun membuat aliansi dengan Buddy Murphy dan Wesley Black, yang mana pada saat itu Alexa memainkan karakter heel pertamanya saat ia bergabung dengan WWE. Alexa Bliss juga membantu Murphy dan Black untuk mempertahankan gelar WWE NXT Tag Team Champion. Alexa Bliss juga pernah terlibat perseteruan dengan Bayley untuk memperebutkan WWE Women's NXT Champion, tetapi ia gagal untuk memenangkan title tersebut. Setelah sukses memainkan perannya di WWE NXT, Alexa Bliss di-draft ke main roster yaitu di brand SmackDown. Di main roster, Alexa Bliss berkompetisi dalam pertandingan Elimination Six Pack untuk menentukan kejuaraan WWE SmackDown Women's Champion yang baru saja dikeluarkan oleh WWE, tetapi ia kalah dan Becky Lynch yang memenangkan pertandingan tersebut. Pada tanggal 4 Desember di TLC, Alexa Bliss memenangkan title pertamanya untuk menjadi WWE SmackDown Women's Champion dengan mengalahkan Becky Lynch. Tetapi selang beberapa bulan kemudian di WrestleMania 33, Alexa Bliss pun harus kehilangan title tersebut saat ia dikalahkan dari Naomi. Alexa Bliss pun di-draft kembali di brand Raw pada tanggal 10 April 2017. Selang beberapa minggu kemudian dia memenangkan number 1 contender dalam pertandingan Fatal 4-Way match untuk menjadi pesaing Bayley, yang mana pada saat itu Bayley memegang title WWE Raw Women's Champion. Pada tanggal 30 April 2017,
Alexa Bliss mengalahkan Bayley untuk menjadi juara WWE Raw Women's Champion yang baru dan menjadikan Alexa Bliss wanita pertama yang memenangkan kejuaraan Raw Women's Champion dan SmackDown Women's Champion di main roster. Lalu selang beberapa bulan kemudian, Alexa Bliss membuat perseteruan dengan kawan terbaiknya yaitu Nia Jax. Alexa Bliss pun harus kehilangan title-nya setelah Nia Jax memenangkan pertandingan di WrestleMania 34. Tak lama setelah kehilangan title tersebut, pada pertengahan Mei, Bliss memenangkan pertandingan triple threat match melawan Bayley dan Mickie James untuk mendapatkan slot pertandingan di Women's Money in the Bank yang kemudian ia memenangkan di acara tersebut pada bulan Juni dan menjadikannya Miss Money in the Bank. Pada malam yang sama, Alexa Bliss meng-cash in-kan kontraknya pada Nia Jax dan mengalahkannya setelah menyerang Jax dan Ronda Rousey untuk memenangkan kejuaraan Raw Women's Champion untuk yang ketiga kalinya. Di SummerSlam pada 19 Agustus, Alexa Bliss harus kehilangan kejuaraannya lagi dari Ronda Rousey. Setelah kalah dari Ronda Rousey, dia pun membuat perseteruan baru dengan WWE Hall of Famer Trish Stratus dan Lita di pay-per-view Evolution ini. Ini adalah pay-per-view wanita pertama yang ada di industri gulat. Hanya 3 hari sebelum acara, Alexa Bliss pun dilaporkan ditarik dari pay-per-view tersebut karena mengalami cedera gegar otak yang dideritanya saat ia bertanding melawan Ronda Rousey. Ia pun langsung digantikan oleh Alicia Fox. Pada 7 Januari 2019, episode Raw, Bliss memulai debut segmen wawancaranya yang berjudul A Moment of Bliss, di mana ia mewawancarai berbagai tamu sebagai pembawa acara segmen tersebut. Setelah hampir 5 bulan absen di ring, Alexa Bliss pun return ke ring dan berkompetisi dalam pertandingan Royal Rumble wanita pertamanya. Ia juga pernah bekerja sama dengan Nikki Cross atau yang kita kenal sekarang adalah Nikki ASH. Pada episode 5 Agustus di Raw, Alexa Bliss dan Nikki Cross memenangkan WWE Women's Tag Team Championship dari The Iconics dalam pertandingan Fatal 4-Way Tag Team Elimination Match yang melibatkan The Kabuki Warriors yang beranggotakan Asuka dan Kairi Sane dan Fire and Desire yang beranggotakan Mandy Rose dan Sonya Deville. Tetapi di Hell in a Cell pada 6 Oktober, akhirnya Alexa Bliss dan Nikki Cross harus kehilangan title-nya atas kekalahan mereka saat melawan The Kabuki Warriors. Setelah beberapa bulan kemudian, nama Alexa Bliss pun kian melambung saat ia dan Bray Wyatt bersatu dalam storyline yang dark. Cerita mereka dimulai saat pertandingan antara Bray Wyatt versus Braun Strowman di pay-per-view The Horror Show at the Extreme Rules, di mana di tengah pertandingan Alexa Bliss muncul di sebuah cuplikan Titantron, yang mana pada saat itu Bray Wyatt menggunakan citra dari Alexa Bliss karena Braun Strowman sangat amat menyayanginya. Akhirnya Alexa Bliss pun kemudian terlibat dalam storyline antara Braun Strowman dan Bray Wyatt saat ia diserang oleh alter ego Bray Wyatt. Di draft pada tahun 2020, Alexa Bliss dan Bray Wyatt dipindahkan di brand Raw dan memulai perseteruan baru dengan Randy Orton. Penampilan Alexa Bliss pun terus berubah lebih gelap dan transformasi ini meningkat untuk pertandingan intergender yang dijadwalkan melawan Orton di Fastlane. Di WrestleMania, Alexa Bliss menyatakan bahwa The Fiend adalah mentornya, tetapi sekarang dia tidak lagi membutuhkannya. Dia kemudian memperkenalkan teman barunya, boneka yang berwajah iblis bernama Lily. Alexa Bliss juga pernah melawan Charlotte Flair dengan gimmick darknya dengan pertandingan memperebutkan kejuaraan WWE Raw Women's Champion di pay-per-view Extreme Rules. Akan tetapi Alexa Bliss gagal memenangkan pertandingan tersebut. Setelah pertandingan, Charlotte Flair pun mencabik-cabik boneka Alexa Bliss yang bernama Lily dan gimmick dark Alexa Bliss pun berakhir. Sekarang ia sedang fokus untuk mengikuti turnamen WWE Women's Tag Team yang kosong bersama rekan barunya yakni Asuka. Apakah ia dan Asuka mampu memenangkan turnamen tersebut?
Mari kita lihat kelanjutan cerita mereka di WWE. Nah, berbicara dengan finisher atau gerakan pamungkas yang dimiliki oleh Alexa Bliss, diketahui Alexa Bliss memiliki 3 finisher, yaitu DDT, Twisted Bliss, dan yang terakhir saat ia menggunakan gimmick darknya yaitu Sister Abigail. Seperti yang kita saksikan dalam video berikut ini. Nah, itulah sejarah singkat dan perjalanan karir tentang salah satu pegulat cantik dan imut yang bernama Alexa Bliss versi Dekta Ilham Halik. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Semoga kalian terhibur dan mendapat pengetahuan baru dari video tadi. Nah, jika kalian menyukai video-video seperti ini, diklik dulu dong tombol subscribe di bawah dan jangan lupa tekan tombol like dan sertakan komentarnya juga ya. Atau bisa juga menekan tombol share dan bagikan kepada kawan-kawan kalian agar mereka pun bisa mendapat info-info penting, unik dan menarik dari channel ini. Baiklah, sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.